Repil-repil isi kulkas. Hai, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya ya. Buat teman-teman yang gak tahu, ini kelanjutan part 2 yang kita habis dari pasar kemarin. Kira-kira di sini teman-teman udah ada yang nonton part 1-nya belum? Kalau belum, teman-teman bisa nonton part 1-nya dulu, baru balik lagi nonton ke part 2-nya ini. Karena ini bakal nyambung sama video kita yang part 1 dan ini part 2-nya. Nah, pertama tadi ada telur. Tadi aku belinya itu 5 biji 10.000. Terus ada cabai keriting itu aku beli 5.000 sama tempenya 5.000 juga. Dan ini tadi kentang itu harganya berapa ya? Sekitar 10.000 3 biji ini. Dan terus ada tomatnya ini harga 2.000 dan tempenya juga harga 5.000. Nah, ini ada jagung manis. Ini rencana tuh aku mau bikin bakwan jagung. Harga jagungnya ini 6.000 per 1 bijinya. Sama aku ada beli bawang merah sama bawang putih. Tadi bawang merahnya itu 10.000 dan bawang putihnya tadi 5.000. Habis kita beli bawang putih sama bawang merah, ini tadi aku beli sayur campur. Ini harganya per bungkus ini 5.000. Sama ini aku ada beli juga ini sop-sopannya. Ini biasanya buat aku masak sop gitu biar praktis, udah lengkap juga. Ini juga harganya 5.000 ya teman-teman. Habis itu ini aku ada beli kangkung 2 ikat, ini harganya 5.000. Tapi kalau kita beli per 1 ikat itu harganya 3.000. Nah, sama aku ini ada beli ubi. Ini rencana aku mau bikin kolak. Kira-kira teman-teman ada yang pengen gak aku nanti bikin video part bikin kolak gitu? Kalau ada, tunggu next video ya. Nah, untuk perikan-ikanannya, ini tadi aku ada beli hati ayam. Itu aku belinya itu 3 biji itu 10.000. Tapi aku tadi belinya 20.000 jadinya 6 biji. Terus ini tadi aku beli udang juga. Harga udangnya itu sekilonya itu 50.000. Cuman aku beli setengah jadi 25.000. Sama ini suamiku tadi ada beli ikan layang. Ini tadi harganya 15.000. Dapatnya segini. Aku tuh biasanya tuh kalau udah dari pasar langsung kubersihin semuanya biar nanti tuh udah gampang kayak gitu, udah masukin ke kulkas, tinggal nanti tuh kita masak-masaknya aja. Nah, di sini aku lagi bersihin insangnya dulu sama buang kotorannya. Tapi ada juga di pasar tuh udah langsung dibersihin gitu loh. Tapi ini tadi aku tuh ada belinya tuh karena orang tuh rame, jadinya tuh ibunya tuh nggak sempat bersihin, jadinya yaudahlah kita bersih-bersih ikannya tuh di rumah aja. Di sini teman-teman, siapa yang suka bersih-bersihin ikan kayak gitu? Ayo. Tapi kalau untuk ibu rumah tangga bersihin ikan kayak gitu udah gampang banget ya, satset kayak gitu. Tapi jujur ya teman-teman, aku tuh semenjak nikah aja bisa bersihin ikan kayak gini. Dulu itu sebelum aku nikah tuh aku tuh hampir nggak pernah bersihin ikan teman-teman. Kalian di sini ada yang relate nggak sama cerita aku ini? Soalnya tuh kenapa ya? Kayak tuh susah banget gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi ini nih antara males sama emang nggak bisa itu susah banget ya. Sebenarnya kalau kita udah ada niat pengen nyoba itu pasti bisa. Contohnya sekarang nih, kan mau nggak mau kan, jadi kalau udah jadi ibu rumah tangga itu harus bisa ngebersihin ikan, masak, terus ngurusin rumah. Kalau masih gadis dulu mah tinggal makan-makan. Tapi wajar ya teman-teman, karena kita dulu tuh kan tinggalnya sama orang tua, jadinya tuh yang ngebersihin gitu kan tugasnya tuh kan ibu kayak gitu. Jadinya tuh kita tuh sebagai anak yang masih sekolah pula ya kan, jadi itu udah terima beres gitu. Nanti tuh kita tuh kalau udah makan udah jadi udah dipanggil, terus nanti ibaratnya bajunya pun udah bersih gitu, tinggal pakai. Nah, sekarang tuh waktunya kita lagi ngantiin tugas orang tua kita ya kan, jadinya udah bisa bersihin ikan, ngurusin dapur, terus ngurusin rumah. Belum lagi nanti kalau cucian banyak numpuk kayak gitu. Ternyata baru sekarang bisa ngerasain tugasnya jadi seorang ibu rumah tangga tuh ya gini ya teman-teman. Jadinya tuh harus kita
syukuri. Jadi itu nggak perlu dibawa pusing, jadi tuh nikmatin aja, jalanin kayak gitu. Bangun pagi ngeliat cucian numpuk, ngeliat kotoran baju numpuk, tapi alhamdulillahnya kalau punya suami itu yang bisa bantu-bantu istri kayak gitu ya, jadi itu meringankan juga beban seorang istri di rumah. Jadi itu kita tuh termudahkan kayak gitu, terbantukan gitu kan kalau punya suami yang bisa bantu-bantu kita di rumah. Ya udah, ini kita stop dulu pembahasan masalah curhatkan lagi kita ini. Kenapa sering curhat ya ini, mohon maaf. Nah ini tadi aku baru selesai bersihin udang. Ini tuh udangnya segar banget teman-teman, ini fresh banget. Ini tuh baru datang kata ibunya, jadinya tuh masih segar-segar banget. Jadi tuh kalau mau dimasak apapun tuh enak, manis kayak gitu udangnya. Lanjut, ini kita bersihin hati. Di sini teman-teman ada nggak yang maksudnya tuh kayak geli kayak gitu sama kalau bersihin hati kayak gini kan biasanya kan ada tuh tempat makanannya itu tuh. Di sini tuh kadang-kadang tuh ada juga kan yang gelian kayak gitu, gitu nggak mau, sampai nggak mau makannya juga karena geli ya. Aku dulu juga gitu teman-teman, sekarang aja aku tuh baru bisa bersihin hati tuh ya gara-gara pas udah nikah ini aja, jadinya tuh udah berani bersihin hatinya, udah berani buangin kotorannya. Nah biasanya tuh aku bersihin kotoran tuh aku bagi-bagi dulu. Ini nih empedunya tuh aku pisahin dulu karena dia tuh pas pahit banget kalau udah pecah, jadi itu harus hati-hati. Jadi aku tuh pakai gunting ya teman-teman biar enggak kena empedunya. Sama ini aku di bagian luar tuh kan ada lemak-lemaknya, itu tuh wajib dibersihin ya teman-teman. Itu tuh soalnya tuh nggak bagus juga gitu kalau kita buat konsumsi tuh. Jadinya ini bersihin dulu sekalian lemak-lemak di luarnya. Sama ini bagian dalamnya juga biasanya susah pakai pisau, jadi ini aku gunting aja, pakai gunting dan baru dibersihin dalamnya. Ini tuh paling lama ya teman-teman ngebersihin hati ini tuh, jadi tuh harus benar-benar dibersihin, harus benar-benar dikerokin biar isinya tuh bisa ngelupas semua. Mohon maaf ya teman-teman kalau jijik ngeliatin ini, sumpah berantakan banget ini. Kalau udah bersih-bersihan ikan itu memang kayak gini ya teman-teman, jadinya kalau yang jijian boleh part ini di skip aja biar teman-teman nontonnya tuh pas udah bersihnya aja, biar nggak geli gitu loh. Kadang-kadang tuh bersihin hati gini tuh bisa memakan waktu sampai setengah jam loh teman-teman, seriusan, apalagi kalau udah banyak kayak gitu kan. Jadi itu ini tuh memang paling, aku tuh sebenarnya jujur nggak terlalu bersihin hatinya, cuman ini tuh paling simpel juga masakannya, jadi tuh nggak terlalu ribet gitu. Nah ini semuanya udah bersih teman-teman, ini mau aku bilas dulu, ngebuangin darah-darahnya biar kita cuci-cuci dulu berapa kali sampai airnya tuh agak jernih kayak gitu ya teman-teman. Berarti itu tuh udah siap untuk kita simpan di kulkas. Nah sini aku tuh bersih-bersihin tempatnya ini. Kalau nggak langsung dibersihin tuh kadang-kadang tuh lalat teman-teman, apalagi tadi ada udang juga kan. Biasanya tuh kalau lalat itu tuh udah ngencium bau kayak siputan kayak gitu tuh, itu cepet banget lalat tuh datang teman-teman. Jadinya tuh ini harus benar-benar dibersihin, harus benar-benar hilang baunya biar lalatnya tuh enggak keburu datang. Sama di dalam-dalamnya itu juga harus dibersihkan ya teman-teman, karena tuh biasanya tuh kalau udah ada tempat ayam kayak gitu tuh kadang-kadang tuh bisa bau kayak gitu. Nah ini juga aku sabunin, biasa tuh aku sikat-sikat juga biar aromanya tuh udah nggak ada. Biasanya tuh senang banget ya kalau ngelihat orang tuh bersih-bersih kayak gitu, kayak senang aja, kayak mau ikutan bersih-bersih juga nggak sih. Nah sama ini aku tuh biasanya tuh, dan aku tuh kenapa juga ya suka banget ini tuh bekas plastik tempat ikan itu aku cuci lagi teman-teman, karena tuh biar enak pas langsung buang di bak sampahnya tuh nggak ada bau amis lagi. Biasanya tuh kan lalat tuh datang tuh gara-gara ngincium bau amis ya, jadinya tuh plastiknya tuh harus dicuci juga, disabunin juga. Nah ini hasil kita bersih-bersih tadi, udah bersih banget kayaknya, dia tuh udah enak buat kita masak.
Yaudah, ini kita masukin ke tempatnya dulu. Ini tuh aku tuh punya 3, tapi 2-nya tuh aku pakai buat naruh ayam, karena ayamku tuh ada sisa minggu kemarin tuh masih ada di kulkas. Ini tempatnya masih kepake. Sama satunya tempat ikan tongkol, aku juga ada beli ikan tongkol minggu kemarin, cuman belum ada dimasak juga teman-teman. Jadi itu memang super banyak banget yang ada di si kulkas tuh buat kita masak. Habis kita masukin perikanannya tadi, ini aku mau masukin bawang ke tempatnya. Biasanya tuh aku lihat dulu ini ada bawang yang busuk apa enggak, karena tuh biasanya tuh kalau udah ada yang busuk tuh kadang-kadang tuh dia tuh nularin ke bawang-bawang yang masih bagus gitu. Jadi itu ini tuh harus dipilihin satu-satu ya, enggak dipilih satu-satu juga sih, maksudnya tuh dilihat terus tuh diperiksain biar bawang yang kita disimpan tuh udah bener-bener enggak ada yang busuk. Nah ini tempenya tuh aku memang sengaja beli yang belum matang, karena tuh kadang-kadang aku tuh mau makan tempe tuh juga pengennya tuh yang masih kayak fresh gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah digoreng itu enak banget gitu kalau tempe yang baru matang. Nah habis pertempean tadi, ini tadi aku mau ngerepilin juga tahu. Ini juga biar bisa dimasukkan ke kulkas. Biasanya tuh aku tuh kalau beli tahu tuh sampai rumah tuh kurebus dulu teman-teman. Jadinya tuh biar enggak cepat bau gitu loh. Kadang-kadang tuh kan tahu tuh ada tuh yang cepat bau kayak gitu, jadinya biasanya tuh aku rebus dulu. Cuman ini enggak aku rebus karena aku tuh pengen cepet-cepet ngolahnya. Nah ini semua hasil yang udah kita bersihin, jadinya ini aku mau masukin ke kulkasnya dulu. Nah tadi kan aku bilang aku punya 3 yang warna pink kayak gini, jadinya satu tempat ayam dan satunya lagi tempat ikan tongkol. Nah buat udang sama hatinya aku simpan di freezernya karena tempatnya tuh udah nggak muat lagi, dan biar dibekuin aja. Nah setelah naruh udang sama hatinya, ini aku mau naruh tahu, sama aku tuh mau naruh telur-telurnya. Ini telur tuh wajib ya teman-teman ada di kulkas tuh, karena tuh kadang-kadang tuh kalau kita mepet-mepet kayak gitu tuh telur tuh paling praktis banget untuk kita bikin. Habis kita ada telur, ini aku masukin sayurnya. Maaf ya teman-teman, jangan salpok sama kulkas aku yang masih kotor, ini belum kubersihkan karena tuh bekas sayur itu loh kadang-kadang kering. Nah biasa tuh aku lap-lapin, cuman ya tadi aku lupa banget buat ngelapin karena nih kondisinya tuh listrik mati teman-teman, jadinya ini kondisinya tuh agak lumayan gelap ya. Nah ini tuh tadi per sayur-sayurannya tuh tadi tuh kayak kangkung, terus tuh kayak kentang sama kacang, terus sama jagung. Untuk rakse di atasnya itu aku tuh naruhin ubi, terus tuh sama pisang, sama ini aku ada beli labu kuning ya, karena tuh aku tuh pengen bikin kolak kan, jadi pengen pakai labu pisang kayak gitu. Cuman aku belum ada waktu teman-teman mau bikin kolaknya gitu. Nah rak berikutnya ini tadi aku masukin por sayur-sayuran yang udah dibungkusin tadi. Nah ini semua hasil yang udah kita beli dari pasar teman-teman. Ini aku tuh belanjanya dengan uang 150.000 ya teman-teman, karena tuh harga di sini tuh agak lumayan. Jadi tuh setiap daerah tuh beda-beda. Nah ini hasilnya. Jadi tuh kita tuh kalau udah penuh isi kulkas tuh udah seneng banget ya teman-teman. Jadinya tuh kalau tinggal masak tuh tinggal sat gitu. Nah terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Kita bertemu lagi di next video. Dah.